Puji, kita mulai saja, Puji. Siap. Mulai. Mulai saja ya, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat semua, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan sehat, dan juga kenikmatan untuk melakukan aktivitas-aktivitas lainnya. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada sauri teladan kita, yakni Nabi Muhammad SAW, pada para keluarganya, para sahabat, dan mudah-mudahan sampai kepada kita sebagai umatnya yang menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir hayat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat semua, alhamdulillah kita kembali dalam acara talk, yaitu bincang pendidikan, dan pada malam hari ini alhamdulillah sudah hadir narasumber kita, yaitu Bapak Ramdan Hamdani, yang akan memberikan materi pada malam hari ini. Dan kegiatan ini dilakukan oleh PCM, Pimpinan Cabang Muhammadiyah Jalan Cagak. Baik, kita dengarkan langsung pemaparan bincang pendidikan pada malam hari ini dengan tema meningkatkan kualitas guru pendidik. Kepada para Ramdan Hamdani kami persilahkan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita dapat kembali dipertemukan dalam acara bincang pendidikan, sebagaimana tadi disampaikan oleh pembawa acara bahwasanya acara ini merupakan acara yang diselenggarakan oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Jalan Cagak Kabupaten Subang. Jadi senang sekali rasanya saya dapat bersilaturahmi dengan sahabat sekalian, tentunya dalam rangka untuk menebar kebaikan. Baiklah, tadi sebagaimana dipaparkan di awal atau di flyer bahwasanya tema yang akan kita angkat pada malam hari ini adalah tentang bagaimana kita meningkatkan kualitas pendidikan di negeri ini. Nah, tentunya ini banyak hal ya yang perlu kita gali. Jadi pada intinya sebagai pengantar saya sampaikan bahwasanya peningkatan kualitas pendidikan adalah tanggung jawab bersama ya, baik itu pemerintah, guru, dan juga masyarakat itu sendiri. Jadi tidak ada tanggung jawab yang dibebankan kepada salah satu pihak saja, karena bagaimanapun juga pendidikan ini merupakan tanggung jawab bersama. Seperti itu, Ustaz Uji. Baik, terima kasih Pak Ramdan atas pembuka ya, prolog. Jadi memang pendidikan di kita ini memang perlu kualitas ya Pak Ramdan, perlu meningkatkan, perlu ditingkatkan kualitas pendidikan di negeri kita, terutama di Kabupaten Subang, seperti itu Pak ya. Sejauh mana urgensi blueprint atau cetak biru pendidikan dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan, itu menurut Pak Ramdan seperti apa? Ya. Baik, tentunya yang namanya blueprint atau cetak biru ini sangat kita perlukan ya, sebagai acuan terkait rencana-rencana strategis ke depan. Artinya ketika kita memiliki acuan yang jelas, kita memiliki pegangan atau tujuan yang jelas terkait mau dibawa kemana pendidikan di negeri kita ya. Jadi ketika pemerintah terutama memiliki pegangan yang jelas atau blueprint yang jelas, yang terutama ini bisa digunakan untuk jangka panjang ya, misalkan 30 atau sampai 40 tahun ke depan. Idealnya seperti itu ya. Sehingga peristiwa atau fenomena ganti menteri, ganti kurikulum sebenarnya tidak perlu terjadi ya, apabila memang kita memiliki blueprint yang jelas. Kenapa? Karena perubahan-perubahan yang mendadak di tengah jalan itu ya biasanya menimbulkan
kegaduhan-kegaduhan yang sebenarnya tidak perlu gitu. Jadi ada beberapa persoalan strategis yang sebenarnya itu tidak perlu terjadi apabila memang kita sudah memiliki blueprint yang jelas. Jadi siapapun pemimpin negara Indonesia ke depan, apabila dunia pendidikan memiliki blueprint yang jelas, maka insya Allah saya yakin pendidikan di negeri ini akan semakin baik ke depannya. Namun sebaliknya ketika kita tidak memiliki blueprint yang dapat diandalkan untuk jangka panjang, maka kegaduhan-kegaduhan sebagaimana kita alami hari ini dan juga kemarin-kemarin, saya khawatir itu akan terulang kembali. Seperti itu. Baik, oke. Tentunya mungkin Pak Ramdan, ketika kita menginginkan kualitas pendidikan yang baik gitu ya, meningkatkan kualitas pendidikan yang baik, tentunya kita pun harus mempunyai pendidik ya, atau guru yang berkualitas juga. Nah, upaya apa saja yang harus dilakukan berkaitan dengan proses rekrutmen calon guru untuk kualitas pendidikan di negeri kita, khususnya di Kabupaten Subang? Ya, baik, sebagaimana tadi saya paparkan di awal bahwasanya kualitas pendidikan di negara manapun itu tidak terlepas dari kualitas guru ya. Nah, dalam konteks ini persoalan guru ini memang harus dipecahkan dari hulu ke hilir. Artinya berbicara tentang guru maka kita juga harus atau perlu membahas tentang bagaimana guru-guru tersebut direkrut dulunya ketika menjadi calon mahasiswa ya. Nah, dalam hal ini saya berpandangan bahwasanya yang namanya lembaga-lembaga perguruan tinggi keguruan ya, LPTK memiliki peran yang sangat strategis dalam melahirkan guru-guru yang kompeten ya. Nah, usulan saya gitu ya, LPTK hendaknya lebih selektif dalam memilih calon mahasiswanya. Artinya mereka yang diberikan kesempatan untuk menjadi mahasiswa keguruan adalah mereka yang menjadikan jurusan keguruan sebagai pilihan pertama, bukan pilihan kedua dan ketiga. Itu yang pertama sekali ya. Jadi kita saring dari awal orang-orang yang benar-benar niat untuk menjadi guru yang benar-benar kita terima gitu, atau diterima oleh LPTK. Kemudian yang kedua juga karena tugas guru ini sangatlah berat dan penuh tantangan gitu ya, maka seleksinya pun harus ketat gitu. Jangan sampai untuk tes seorang calon guru itu hanya berupa tes tulis saja ya. Maka saya mengusulkan ada serangkaian tes yang memang relevan seperti tes wawancara, kemudian psikotes dan juga tes-tes lainnya yang memang sesuai dengan kebutuhan. Jadi jangan sampai dari rekrutmen ini justru menjadi kurang maksimal karena bagaimanapun juga proses rekrutmen akan mempengaruhi hasil di masa yang akan datang. Jadi sekali lagi usulan saya bahwasanya LPTK harus lebih selektif dalam memilih calon-calon mahasiswanya apabila memang benar-benar menginginkan hasil yang maksimal seperti itu. Baik. Nah, tadi disampaikan oleh Pak Ramdan, ketika kita rekrutmen guru itu memang harus betul-betul ya, harus ketat seperti itu Pak Ramdan ya. Ya, Dan betul. juga kita bisa menghasilkan guru yang berkompeten ya. Nah, berbicara tentang peningkatan kompetensi guru nih, program seperti apakah yang harus dilakukan untuk meningkatkan kompetensi guru, Pak Ramdan? Baik, dalam pandangan saya memang setidaknya ada 3 pihak yang berkewajiban atau yang bertanggung jawab atas peningkatan kompetensi guru. Yang pertama tentunya adalah pemerintah memiliki kewajiban tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas atau kompetensi para guru. Yang kedua adalah pihak sekolah yang selama ini mempekerjakan para guru. Nah, ini pihak sekolah juga berkewajiban untuk meningkatkan kompetensi guru ya. Dan yang ketiga tentunya guru itu sendiri yang harus memiliki motivasi atau semangat yang tinggi untuk terus belajar, yang meningkatkan kompetensinya. Kenapa? Karena guru itu memiliki banyak tantangan ya. Jadi kehidupan guru itu bukan semakin mudah makin kesini, tapi justru semakin banyak tantangan ya. Tantangannya apa? Setidaknya ada 2 tantangan. Yang pertama pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Ini menjadi tantangan yang sangat luar biasa ya. Jadi kalau guru zaman dulu kita hanya katakanlah cukup untuk
membuat bahan ajar itu atau misalkan membuat laporan itu menggunakan pulpen dan kertas, maka untuk hari ini semua guru itu dituntut untuk mampu mengoperasikan perangkat digital ya, gitu. Yang kedua, tantangannya adalah perubahan karakteristik peserta didik dari waktu ke waktu ya. Ini juga menjadi sebuah tantangan yang sangat luar biasa bagaimana kita mendidik generasi digital dengan generasi zaman dulu itu sangatlah berbeda ya. Jadi penuh tantangan. Maka dari itu peningkatan kompetensi guru menjadi sebuah keniscayaan dan ketiga pihak tadi yang saya sebutkan, pemerintah, kemudian pihak sekolah dan guru itu sendiri memiliki kewajiban untuk senantiasa meningkatkan kompetensinya. Seperti itu. Mohon maaf, Puji tidak terdengar suaranya. Ya baik, nah itu sahabat sekalian ya yang dijelaskan oleh Pak Ramdan bagaimana untuk meningkatkan kualitas pendidikan di negeri kita terutama di Kabupaten Subang. Ya tentunya pendidikan berkualitas bukan hanya mungkin dari segi kurikulum, mungkinnya dari guru kompeten, tetapi kita juga ada dukungan mungkin dari peran orang tua. Nah, sejauh mana peran orang tua dalam mensukseskan peningkatan pendidikan khususnya di Kabupaten Subang? Baik, memang orang tua memiliki peran yang sangat besar ya dalam proses pendidikan anak ya. Bahkan orang tua sebenarnya memiliki tanggung jawab yang lebih besar daripada pihak sekolah. Kenapa? Karena memang sebagian besar waktu anak itu dihabiskan bersama orang tuanya di rumah ya. Jadi sehingga orang tua memiliki kesempatan yang lebih besar ya. Sementara guru sebenarnya di sekolah itu memiliki keterbatasan khususnya dalam hal waktu. Nah, sayangnya kalau kita melihat kondisi saat ini secara nasional ya, justru peningkatan kompetensi itu hanya atau baru sebatas menyentuh peningkatan kompetensi guru. Sementara peningkatan kompetensi orang tua itu masih jarang disentuh ya. Padahal ini menjadi sangat penting ya dalam konteks bagaimana orang tua mampu menindaklanjuti proses pendidikan anak yang dilakukan oleh para guru di sekolah ya. Jadi sebenarnya orang tua itu perlu di-upgrade kompetensinya ya. Makanya untuk beberapa sekolah, khususnya sekolah swasta itu ada yang saya lihat rajin ya mengadakan acara kegiatan misalkan parenting gitu ya. Ini juga menjadi sarana yang sangat strategis. Jadi memang peran orang tua ini sangatlah penting dalam menindaklanjuti pendidikan anak dan tentunya orang tua juga skill mengasuh anaknya juga harus ditingkatkan ya. Jadi bagaimana cara mereka menangani anak di rumah itu tentunya bukan hal yang mudah ya. Apalagi untuk seorang ayah atau ibu yang anaknya lebih dari satu, lebih dari dua, tentu ini tantangannya sangat luar biasa. Kalau tidak memiliki kompetensi yang mumpuni, biasanya akan kesulitan dalam mendidik anak-anak mereka dan pada akhirnya proses pendidikan pun akan berjalan secara parsial ya karena hanya mengandalkan guru di sekolah. Dan ini juga diperparah oleh pandangan sebagian orang tua bahwasanya pendidikan merupakan tanggung jawab sekolah sepenuhnya ya. Orang tua katanya hanya cukup membayar SPP, memberikan uang jajan dan memberi anak makan. Padahal tidak seperti itu ya. Justru orang tua juga memiliki peran yang sangat penting dalam proses pendidikan anak. Ya baik, jadi peran orang tua juga sangat penting ya Pak Ramdan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di negeri kita ya khususnya di Kabupaten Subang seperti itu. Paradigma seperti apa yang harus dipegang dalam memandang setiap pengeluaran untuk pendidikan? Ya betul. Jadi memang yang namanya pendidikan ini kalau kita perhatikan tidak lepas dari kebutuhan operasional ya. Jadi pendidikan yang baik itu adalah membutuhkan biaya yang tidak sedikit ya. Nah, sayangnya ada beberapa paradigma keliru yang berkembang di masyarakat maupun diadopsi bahkan oleh pemerintah sendiri ya. Jadi pendidikan itu hendaknya dipandang sebagai kebutuhan bukan kewajiban. Karena ketika pendidikan itu dipandang sebagai kewajiban, maka biaya-biaya yang diperlukan untuk membiayai proses pendidikan itu akan dianggap sebagai beban.
Tetapi ketika pendidikan dipandang sebagai sebuah kebutuhan, maka setiap rupiah yang dikeluarkan itu akan dipandang sebagai investasi. Nah, maka dari itu pemerintah dan masyarakat harus memiliki paradigma yang tepat terkait pendidikan, yaitu pendidikan sebagai sebuah kebutuhan. Dan ketika kita memandang pendidikan sebagai sebuah kebutuhan, yakinlah bahwasanya kita sedang berinvestasi untuk kepentingan dunia dan juga kepentingan akhirat nanti ya. Jadi pendidikan akan membuat bangsa ini lebih maju dibandingkan dengan bangsa-bangsa lainnya. Kemudian pendidikan juga akan membuat anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, yang soleha, yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Mungkin seperti itu. Jadi memang perlu paradigma yang tepat dalam memandang pendidikan ini. Baik, itu ya sangat perlu, sangat penting juga ya, karena biar tidak terlalu pengeluaran itu tidak terlalu keluar dengan sia-sia seperti itu Pak Betul ya, Paraman ya. betul. Memang pengeluaran itu betul-betul bisa bermanfaat gitu ya untuk Iya, meningkatkan pendidikan di negeri kita, khususnya di baik. Kabupaten Subang seperti itu. Nah, menurut Pak Ramdan mungkin kita sering nih sedang berganti-ganti kurikulum ya Pak Ramdan. Apalagi Iya, sekarang kan betul. ada kurikulum merdeka kalau nggak Mereka, saya ya betul. ya, belajar merdeka seperti itu ya. Nah, mampukah Kementerian Pendidikan bekerja sendiri dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan? Dalam pandangan saya, yang namanya pendidikan itu memang tugas bersama ya. Jadi dalam hal ini juga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak bisa bekerja sendiri dalam meningkatkan kualitas pendidikan di negeri ini. Nah, menurut saya memang diperlukan sinergi antar kementerian dalam mendukung upaya peningkatan kualitas pendidikan ya. Jadi sebagai contoh, ketika kemarin-kemarin masa pandemi ya, kita melaksanakan pembelajaran daring, itu kan ada sebagian saudara-saudara kita yang belum bisa melaksanakan pembelajaran secara daring karena memang terkendala faktor infrastruktur penunjang ya. Contohnya di daerah tertentu belum ada jaringan internet yang memadai. Nah, disinilah peran atau perlunya peran dari kementerian lain ya, kementerian terkait untuk bagaimana mereka mampu menyediakan jaringan internet yang berkualitas untuk kepentingan pendidikan. Ya, jadi tentunya ini dibutuhkan kementerian lain ya, selain Kemendikbud. Yang kedua juga diperlukan sinergi dari kementerian lain untuk memastikan bahwasanya pendidikan karakter ini berjalan secara maksimal dalam konteks bagaimana pemerintah mampu menghindarkan atau melindungi generasi muda dari berbagai konten atau tayangan yang tidak mendidik bahkan menjerumuskan. Nah, tentu saja di sini diperlukan peran penting Kementerian Informasi dan Komunikasi dalam melakukan penertiban terhadap berbagai situs-situs yang disinyalir memproduksi konten-konten yang tidak berkualitas atau bahkan merusak moral generasi muda. Jadi menurut saya memang diperlukan sinergi antar kementerian untuk menyukseskan upaya meningkatkan kualitas pendidikan di negeri ini. Jadi Kemendikbud tidak akan bisa bekerja sendiri ya sekalipun keras apapun tanpa adanya dukungan dari kementerian-kementerian lainnya. Ya, jadi memang harus ada sinergi ya Pak Ramdan Iya, ya, ada kerjasama dari beberapa kementerian ya. iya. Baik, ada yang mengatakan bahwa Indonesia itu kekurangan guru. Nah, menurut Pak Ramdan itu sendiri, apakah sepakat ataukah benar bahwa Indonesia itu masih kekurangan guru? Tergantung dilihat dari sisi mananya dan di daerah mana ya sebenarnya. Jadi ketika kita berbicara atau ada yang mengatakan bahwa Indonesia sebenarnya kekurangan guru, ternyata di beberapa daerah itu surplus gurunya ya. Jadi memang masalah di negeri kita itu kenapa sangat sulit untuk meningkatkan mutu pendidikan memang salah satunya karena memang adanya persoalan distribusi guru. Artinya jumlah guru itu belum merata sepenuhnya di berbagai daerah. Bahkan ketika kita berbicara tentang guru-guru yang berkualitas juga ini masih belum merata. Jadi memang ini PR pemerintah pusat dan daerah ini memang harus bersinergi dalam mewujudkan pemerataan guru-guru yang berkualitas terutama di daerah-daerah ya yang membutuhkan.
Dan yang berikutnya juga memang diperlukan kesadaran atau motivasi dari para guru itu sendiri agar mereka mampu ditempatkan di tempat-tempat yang memang sedang kekurangan guru ya. Jadi memang salah satu persoalan pendidikan kita adalah ada sebagian guru yang mereka lebih nyaman tinggal di sebuah daerah yang memang di situ padahal jumlah gurunya sudah banyak. Sementara di daerah lain yang kekurangan guru itu mereka enggan dipindahkan ke daerah tersebut gitu ya. Nah, inilah tentu PR-PR yang perlu diselesaikan secara kekeluargaan ya. Jadi perlu dicarikan jalan terbaik sehingga setiap daerah dapat memiliki guru-guru yang berkualitas ya, tentunya dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa seperti itu. Baik, terima kasih Pak Ramdan, sahabat Talk ya. Nah, itulah pemaparan dari Pak Ramdan ya, dari narasumber kita, bagaimana ketika kita ingin meningkatkan kualitas pendidikan di negeri kita, mobil khusus di Kabupaten Subang. Nah, mungkin bisa closing statement Pak Ramdan dari bincang pendidikan pada malam hari ini yang diselenggarakan oleh PCM Jalan Cagak. Baik, mungkin pesan dari saya adalah bahwasanya yang pertama ini adalah pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, sekolah, dan orang tua. Jadi ketiga pihak ini harus bekerja sama secara maksimal dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua, diperlukan sinergi antar kementerian dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Jadi kita tidak bisa membiarkan Kemendikbud bekerja sendiri, berjuang sendiri untuk mencerdaskan anak-anak kita ya. Kemudian yang ketiga ya, tadi sebagaimana saya sampaikan, diperlukan paradigma yang tepat dalam memandang pembiayaan pendidikan. Jadi pendidikan adalah sebuah kebutuhan dan setiap rupiah yang kita keluarkan untuk pendidikan itu merupakan investasi jangka panjang yang hasilnya tidak akan kita petik dalam waktu dekat ya. Dan tentunya yang terakhir tadi rekrutmen guru itu harus benar-benar selektif ya, harus benar-benar maksimal kalau memang kita ingin mendapatkan guru-guru yang berkualitas. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Pak Ramdan atas sharing ilmunya pada bincang pendidikan di malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan itu memberikan motivasi, memberikan semangat ya bagi teman-teman semua, untuk sahabat semua, untuk meningkatkan kualitas pendidikan khususnya di Kabupaten Subang. Dan juga terima kasih kepada PCM pimpinan cabang Muhammadiyah yang telah menyelenggarakan kegiatan talk pada malam hari ini. Baik, sahabat semua, kita akhiri pertemuan pada malam hari ini, pada bincang malam hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.